Assalamualaikum Bapak dan Ibu di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, dan dimanapun berada. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan dan ketenangan hati kita semua. Di usia senja ini hati kita justru semakin lembut. Kita ingin membantu siapa saja, terutama keluarga sendiri. Kita merasa, selama kita masih mampu, kita ingin memberi, ingin meringankan beban orang lain. Dan mungkin dalam hati kita berkata, ini tentang saya. Bapak dan Ibu, membantu adalah hal yang sangat mulia. Itu adalah bagian dari kebaikan yang diajarkan dalam hidup kita. Namun ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Tidak semua bantuan membawa kebaikan, dan tidak semua orang tepat untuk kita bantu tanpa batas. Di usia muda, mungkin kita masih kuat secara fisik, masih mampu bekerja, masih bisa bangkit jika mengalami kerugian. Tapi di usia tua, keadaan kita berbeda. Tenaga tidak lagi seperti dulu. Pikiran lebih mudah lelah, dan hati kita pun menjadi lebih sensitif. Apa yang dulu bisa kita anggap biasa, sekarang bisa terasa sangat dalam. Ada seorang ayah yang berkata dengan pelan, "Saya ingin membantu, tapi setiap kali saya bantu, hati saya justru terluka." Kalimat ini sangat dalam, Bapak dan Ibu. Karena terkadang, kebaikan yang kita berikan tidak dibalas dengan rasa terima kasih, tapi justru dengan sikap yang membuat kita merasa dimanfaatkan. Bapak dan Ibu, ini bukan tentang menjadi pelit, ini bukan tentang berhenti berbuat baik, tapi ini tentang belajar bijak dalam memberi, tentang memahami bahwa ada orang-orang tertentu yang jika terus kita bantu tanpa batas justru akan menyakiti hati kita sendiri. Maka di video ini Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama memahami 7 jenis orang yang sebaiknya tidak kita bantu di usia tua, bahkan jika mereka adalah keluarga sendiri. Bukan untuk menjauhkan diri, tapi untuk menjaga hati kita tetap tenang, tetap dihargai, dan tetap hidup dengan penuh kebijaksanaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jenis orang pertama yang perlu kita waspadai adalah mereka yang selalu meminta, tapi tidak pernah benar-benar bersyukur. Mereka datang dengan kebutuhan, dengan cerita kesulitan, dengan harapan kita membantu, dan karena hati kita lembut, kita pun memberi. Awalnya mungkin terasa wajar. Kita merasa senang bisa membantu. Kita merasa berguna. Kita merasa masih berarti bagi orang lain. Tapi lama-kelamaan, kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bantuan yang kita berikan tidak pernah terasa cukup. Apa yang kita lakukan seolah selalu kurang di mata mereka. Bapak dan Ibu, orang seperti ini tidak benar-benar melihat kebaikan kita. Mereka hanya melihat apa yang belum kita berikan. Mereka datang lagi dan lagi, tanpa pernah benar-benar menghargai apa yang sudah kita lakukan. Bahkan terkadang jika kita tidak membantu, mereka justru berubah sikap. Ada seorang ibu yang berkata dengan suara yang penuh kelelahan, "Setiap saya bantu, tidak pernah ada terima kasih. Tapi saat saya tidak bisa, saya malah disalahkan." Kalimat ini sangat menyentuh Bapak dan Ibu, karena di dalamnya ada luka yang sering tidak terlihat, luka karena merasa tidak dihargai. Bapak dan Ibu, membantu orang seperti ini, jika tanpa batas, hanya akan membuat hati kita lelah. Kita memberi dengan tulus, tetapi tidak mendapatkan ketenangan. Kita berusaha meringankan beban mereka, tapi justru menambah beban di dalam diri kita sendiri. Maka di usia senja ini, kita perlu belajar satu hal penting, kebaikan juga butuh batas. Kita boleh membantu, tapi tidak harus selalu. Kita boleh memberi, tapi tidak harus mengorbankan ketenangan hati kita. Karena kebaikan yang sejati bukan hanya membuat orang lain terbantu, tapi juga membuat hati kita tetap damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jenis orang kedua yang perlu kita pahami adalah mereka yang menjadikan kita tempat bergantung, tapi tidak pernah benar-benar berusaha untuk mandiri. Mereka datang bukan hanya sekali dua kali, tapi terus-menerus, seolah kita adalah satu-satunya solusi dalam hidup mereka. Awalnya kita merasa iba, kita melihat mereka kesulitan dan hati kita tidak tega untuk menolak. Kita berpikir, tidak apa-apa, mungkin mereka memang sedang butuh. Lalu kita membantu, kita memberi, kita berusaha meringankan beban mereka. Ya, namun Bapak dan Ibu, lama-kelamaan kita mulai melihat pola. Mereka tidak berubah, mereka tidak belajar dari keadaan, mereka tidak berusaha untuk berdiri sendiri. Setiap kali ada masalah, mereka kembali lagi kepada kita dengan harapan yang sama, dibantu tanpa batas.
Ada seorang ayah yang berkata dengan nada lelah, "Saya ingin membantu, tapi saya merasa seperti tidak pernah selesai membantu." Kalimat ini sangat dalam, karena membantu seharusnya meringankan. Tapi jika dilakukan tanpa batas, justru bisa menjadi beban yang tidak ada akhirnya. Maaf saya Bapak dan Ibu, Kelteng Case versi ini bukan tidak bisa berubah, tapi seringkali mereka menjadi nyaman dengan ketergantungan. Mereka merasa selalu ada yang akan menolong, dan tanpa disadari, kita justru ikut membuat mereka tidak berkembang. Di usia tua, kita tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Kita tidak bisa terus menjadi tempat bersandar bagi semua orang. Kita juga butuh ketenangan. Kita juga butuh ruang untuk menjaga diri sendiri. Dan disinilah kita perlu belajar berkata cukup. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita ingin tetap bijak. Maka Bapak dan Ibu, membantu itu baik, tapi membiarkan seseorang terus bergantung tanpa batas bukanlah kebaikan yang utuh. Kadang, dengan tidak selalu membantu, justru kita sedang memberi mereka kesempatan untuk belajar berdiri sendiri. Dan itu adalah bentuk kasih sayang yang lebih dalam, meskipun terasa sulit di awal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jenis orang ketiga yang perlu kita waspadai adalah mereka yang tidak menghargai kebaikan kita. Kita sudah membantu dengan tulus, sudah memberi dengan hati, tapi sikap yang kita terima justru membuat hati terasa sakit. Bapak dan Ibu, penghargaan itu bukan tentang balasan besar, bukan tentang materi, tapi tentang sikap, tentang bagaimana seseorang memandang kebaikan yang kita berikan. Ketika kita membantu, yang kita harapkan sebenarnya sederhana, hanya dihargai sebagai manusia. Namun pada orang seperti ini, kebaikan kita sering dianggap biasa, tidak ada rasa terima kasih, tidak ada penghormatan, bahkan kadang mereka berbicara dengan cara yang menyakitkan. Seolah apa yang kita lakukan itu memang sudah seharusnya. Ada seorang ibu yang berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya membantu dengan hati," tapi diperlakukan seperti tidak berarti. Kalimat ini sangat dalam, Bapak dan Ibu. Karena di usia senja, yang paling kita jaga bukan hanya tenaga, tapi juga perasaan. Bapak dan Ibu, jika kita terus membantu orang yang tidak menghargai, lama-lama hati kita akan lelah, bukan karena memberi, tapi karena merasa tidak dihargai. Dan luka seperti ini, jika dibiarkan, bisa membuat kita merasa tidak berharga, padahal bukan itu kenyataannya. Disinilah kita perlu belajar menjaga diri. Kita tetap bisa berbuat baik, tapi tidak kepada orang yang merendahkan nilai kebaikan itu sendiri. Karena membantu bukan berarti membiarkan diri kita diperlakukan dengan tidak layak. Maka Bapak dan Ibu, ingatlah ini. Kita berhak dihargai. Kebaikan kita berharga. Dan tidak semua orang layak menerima kebaikan kita jika mereka tidak tahu cara menghargainya. Menjaga jarak dari orang seperti ini bukanlah kejahatan, tapi bentuk menjaga hati agar tetap utuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jenis orang keempat yang perlu kita waspadai adalah mereka yang memanfaatkan rasa tidak enak hati kita. Mereka tahu bahwa kita adalah orang yang lembut, yang sulit menolak, yang tidak tega melihat orang lain kesulitan, dan disitulah mereka mulai mengambil keuntungan. Mereka tidak selalu meminta dengan jelas, kadang mereka datang dengan cerita sedih, dengan keluhan, dengan kata-kata yang membuat hati kita tersentuh. Dan tanpa mereka harus memaksa, kita sendiri yang merasa tidak enak untuk menolak. Bapak dan Ibu, ini yang paling halus, tapi juga paling berbahaya. Karena kita tidak merasa dipaksa, tapi hati kita seperti didorong untuk terus memberi. Kita membantu bukan karena benar-benar mampu, tapi karena merasa tidak enak jika tidak membantu. Ada seorang ayah yang berkata dengan nada pelan, "Saya sering membantu bukan karena saya bisa, tapi karena saya tidak tega menolak." Kalimat ini sangat dalam, karena di dalamnya ada tekanan batin yang sering tidak disadari. Bapak dan Ibu, jika ini terus terjadi, kita akan lelah secara perlahan. Kita merasa terbebani, tapi tidak tahu bagaimana cara berhenti. Kita ingin menjaga hubungan, tapi hati kita sendiri mulai terasa berat, dan disitulah kita mulai kehilangan ketenangan. Padahal dalam hidup, membantu harus datang dari ketulusan dan kemampuan, bukan dari rasa terpaksa atau tidak enak hati.
Jika kita memberi karena tekanan perasaan, maka yang terjadi bukan kebaikan, tapi kelelahan yang disimpan sendiri. Maka Bapak dan Ibu, belajar berkata tidak adalah bagian dari kebijaksanaan. Bukan berarti kita menjadi orang yang keras, tapi kita sedang menjaga diri, karena hati yang terlalu sering dipaksa memberi. Lama-lama akan kehabisan ketenangan. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jenis orang kelima yang perlu kita pahami adalah mereka yang datang saat butuh, tapi menghilang setelah dibantu. Mereka hadir dengan harapan, dengan permintaan, dengan kesulitan yang mereka ceritakan, dan kita pun membantu dengan tulus. Namun setelah semua itu selesai, mereka perlahan menjauh, tidak ada kabar, tidak ada perhatian, bahkan sekadar menanyakan keadaan kita pun tidak. Seolah hubungan itu hanya ada ketika mereka membutuhkan sesuatu. Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu luka yang paling halus, karena kita memberi dengan hati, berharap hubungan menjadi lebih hangat, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kita merasa hanya diingat saat dibutuhkan, bukan karena dihargai sebagai keluarga. Ada seorang ibu yang berkata dengan suara lirih, saat mereka butuh saya selalu ada, tapi saat saya sendiri mereka tidak pernah datang. Kalimat ini sangat menyentuh, karena di dalamnya ada rasa sepi dan juga rasa kecewa yang tidak mudah diungkapkan. Bapak dan Ibu, orang seperti ini tidak melihat hubungan sebagai ikatan hati, tapi sebagai tempat untuk mengambil manfaat. Dan jika kita terus membantu tanpa menyadari hal ini, kita akan terus merasa kosong setelah memberi. Di usia senja, kita tidak hanya membutuhkan aktivitas, tapi juga kehangatan hubungan. Kita ingin dihargai, diingat, dan ditemani. Maka jika ada orang yang hanya datang saat butuh, kita perlu mulai menjaga jarak dengan bijak. Maka Bapak dan Ibu, ingatlah ini. Kebaikan kita tidak boleh membuat kita merasa sendirian setelah memberi. Jika seseorang hanya hadir saat butuh dan menghilang setelahnya, bukan berarti kita harus terus membuka pintu yang sama, karena menjaga hati adalah bagian dari menjaga hidup kita tetap damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jenis orang keenam yang perlu kita waspadai adalah mereka yang merendahkan kita, bahkan setelah kita membantu mereka. Ini adalah salah satu sikap yang paling menyakitkan, karena datang dari orang yang pernah kita tolong dengan tulus. Awalnya mereka datang dengan sikap yang baik, mereka meminta bantuan dengan rendah hati, kita pun membantu dengan penuh keikhlasan. Tapi setelah mereka merasa lebih baik, lebih mampu, sikap mereka mulai berubah, cara bicara menjadi berbeda, nada menjadi lebih tinggi, bahkan terkadang mereka mulai memandang kita dengan rendah. Bapak dan Ibu, ini adalah luka yang tidak mudah dilupakan, karena kita tidak hanya memberi tenaga atau materi, tapi juga memberi hati. Dan ketika hati itu dibalas dengan sikap merendahkan, rasanya seperti dihargai tidak ada. Ada seorang ayah yang berkata dengan suara yang tertahan, "Saya pernah membantu, sekarang saya seperti tidak dianggap." Kalimat ini sangat dalam, karena di dalamnya ada rasa kehilangan. Bukan kehilangan materi, tapi kehilangan penghormatan. Bapak dan Ibu, membantu orang tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri. Kebaikan kita bukan untuk dijadikan alasan orang lain merendahkan kita. Justru seharusnya, kebaikan itu membuat hubungan menjadi lebih saling menghargai, bukan sebaliknya. Maka di usia senja ini, kita perlu lebih bijak, kita boleh membantu, tapi kita juga harus melihat sikap setelahnya. Jika seseorang mulai merendahkan kita, maka disitulah kita perlu berhenti. Bukan karena kita berubah, tapi karena kita menjaga martabat diri kita sendiri. Ingatlah Bapak dan Ibu, kita berharga, dan tidak ada kebaikan yang layak dibalas dengan sikap merendahkan. Menjaga jarak dari orang seperti ini bukanlah kesalahan, tapi bentuk menjaga diri agar tetap dihormati dan hidup dengan tenang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jenis orang terakhir, dan yang paling penting untuk kita jaga jaraknya adalah mereka yang kehadirannya justru membuat kita jauh dari ketenangan, bahkan menjauhkan kita dari Allah. Bapak dan Ibu, di usia senja ini, yang paling kita cari bukan lagi banyaknya harta, bukan lagi pujian, bukan lagi kesibukan, tapi ketenangan hati. Kita ingin hidup lebih damai, lebih ringan, dan lebih dekat dengan Allah. Namun, tanpa kita sadari, ada orang-orang yang justru membawa kegelisahan dalam hidup kita.
Mereka datang bukan hanya membawa masalah, tapi juga membawa emosi, membawa tekanan, membawa konflik yang membuat hati kita tidak tenang. Setiap kali berinteraksi dengan mereka, hati kita terasa berat, pikiran menjadi gelisah, bahkan ibadah kita pun terasa terganggu. Ada seorang ibu yang berkata dengan lirih, "Setiap kali saya berurusan dengannya, hati saya tidak tenang berhari-hari." Kalimat ini sangat dalam Bapak dan Ibu, karena di usia ini, satu hal yang paling mahal adalah ketenangan. Bapak dan Ibu, jika seseorang membuat kita semakin jauh dari rasa damai, semakin sulit untuk khusyuk, semakin sering merasa gelisah, maka itu adalah tanda bahwa kita perlu menjaga jarak. Bukan karena kita membenci, tapi karena kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Di usia tua, kita tidak lagi punya banyak waktu untuk hal-hal yang menguras hati. Kita butuh lingkungan yang menenangkan. Kita butuh hubungan yang membuat kita lebih dekat dengan kebaikan. Dan itu adalah pilihan yang harus kita jaga dengan bijak. Maka Bapak dan Ibu, ingatlah ini. Tidak semua orang harus kita bantu jika kehadiran mereka justru menjauhkan kita dari ketenangan dan Allah. Karena menjaga hati tetap tenang adalah bagian dari ibadah yang sangat berharga di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita memahami semua ini, mungkin ada perasaan yang muncul di dalam hati. Perasaan sedih, kecewa, atau bahkan sedikit terluka. Mungkin kita bertanya dalam hati, apakah selama ini saya terlalu mudah membantu? Jika perasaan itu hadir, izinkan diri kita untuk menerimanya dengan lembut. Bapak dan Ibu, penting untuk kita pahami bahwa kita tidak salah, kita hanya memiliki hati yang baik, kita terbiasa membantu, terbiasa peduli, terbiasa memikirkan orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu yang tidak semua orang miliki. Apa yang terjadi bukan karena kita lemah, tapi karena kita belum memberi batas. Kita memberi terlalu banyak tanpa menjaga diri sendiri. Dan disitulah kita mulai merasa lelah. Bukan karena memberi itu salah, tapi karena kita lupa menjaga keseimbangan. Bapak dan Ibu, di usia senja ini kita sedang belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu kebijaksanaan dalam memberi. Kita tetap bisa menjadi orang baik, tanpa harus mengorbankan ketenangan hati kita. Kita tetap bisa membantu, tanpa harus menyakiti diri sendiri. Tidak semua orang harus kita tolong dengan cara yang sama. Tidak semua permintaan harus kita penuhi. Dan itu bukan berarti kita berubah menjadi buruk, tapi justru kita sedang belajar menjaga kebaikan itu agar tetap utuh dan tidak habis oleh orang yang salah. Maka Bapak dan Ibu, jangan menyalahkan diri sendiri. Apa yang sudah kita lakukan adalah bagian dari kebaikan. Dan sekarang, kita hanya sedang belajar untuk lebih bijak, agar kebaikan itu tidak membuat kita lelah, tapi justru membuat hidup kita lebih tenang, lebih damai, dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah berjalan bersama sampai di akhir renungan ini. Dari awal kita memahami betapa lembutnya hati di usia senja, hingga kita menyadari bahwa tidak semua kebaikan harus diberikan tanpa batas. Dan dari semua yang kita pelajari hari ini, kita menemukan satu hal yang sangat penting, bahwa kebaikan yang tidak dijaga dengan bijak bisa melukai hati kita sendiri. Selama ini kita terbiasa memberi, terbiasa membantu, terbiasa memikirkan orang lain, terutama keluarga. Itu adalah keindahan dari hati orang tua yang selalu ingin melihat orang lain bahagia. Namun hari ini kita belajar bahwa bahkan dalam kebaikan, kita tetap membutuhkan batas. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus berhenti membantu. Bukan berarti kita menjadi keras, tidak. Kita tetap menjadi pribadi yang baik. Tapi kita mulai memilih kepada siapa kita memberi, dan sampai sejauh mana kita memberi. Karena hidup di usia senja bukan lagi tentang seberapa banyak kita bisa memberi, tapi tentang bagaimana kita menjaga hati tetap tenang. Kita telah memahami bahwa ada orang yang tidak bersyukur, ada yang terus bergantung, ada yang tidak menghargai, ada yang memanfaatkan perasaan, ada yang melupakan, bahkan ada yang merendahkan. Dan yang paling penting, ada yang justru membuat kita jauh dari ketenangan dan Allah. Maka mulai hari ini Bapak dan Ibu, mari kita jaga kebaikan kita dengan lebih bijak, memberi dengan hati, tapi juga dengan kesadaran, membantu dengan tulus, tapi tidak sampai melukai diri sendiri, karena hidup yang tenang adalah anugerah yang sangat berharga di usia ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menemani sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, mari kita berjalan bersama di perjalanan usia ini.
Silakan subscribe agar kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menemani dalam kebaikan. Semoga Allah menjaga hati kita, memberi kita kebijaksanaan dalam setiap langkah, dan menghadirkan ketenangan dalam setiap hari kita. Amin ya Rabbal Alamin.